Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu dengan NIM G0024194 dari kelompok B7. Nah, di sini saya akan membuat video untuk laporan praktikum anatomi 1.3. Nah, di sini ada soal, yaitu Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa disiplin maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang dibikin perut jadi kotak-kotak. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur pengantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, yang pertama saya akan lihat dulu nomor yang pertama, yaitu lapisan-lapisan pada dinding anterior. Oke. Nah, untuk yang paling terluar itu adalah kulit, ya kan? Nah, untuk yang terluar adalah kulit. Lapisan dinding yang pada anterior yang pertama adalah kulit. Mungkin kulit kayak bagian yang paling luar lah ya. Nah, kulit itu terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus ya. Itu sebagai jaringan parut di umbilikus, terus juga tempatnya melekat funiculus umbilicalis pada fetus. Selanjutnya, untuk yang lebih ke dalamnya adalah fascia superficialis. Oke, kayak di dalamnya itu kayak ada urutannya ya. Lebih dalamnya adalah fascia superficialis. Nah, di sini itu kayak jaringan seputar abdomen ya. Oke, selanjutnya lebih dalamnya lagi adalah ada fascia profunda ya. Oke, mungkin sebelum itu saya akan menjelaskan dulu, tadi masih balik lagi ke bagian yang superficialis. Kalau yang bagi pria itu sampai atas penis, untuk wanita itu mengandung lemak ya. Nah, di sini ada juga namanya fascia camper dan fascia scarpa. Kalau yang camper itu superficialis. Kalau scarpa kayak lemak lah ya. Camper itu lemak. Kalau scarpa itu membranosa, lapisan membranosa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dari yang profunda atau lebih dalamnya lagi. Bentar. Oke, nah itu lapisan tipis yang menutupi muskulis dan terletak pada tepat di sebelah dalam fascia scarpa. Oke, ada lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Oke, yang bagian keempat itu lebih ke dalamnya lagi. Itu nanti akan ada muskulinya di bagian abdomen. Muskuli atau epineuritis itu ada apa aja? Itu ada muskuli untuk yang pipih atau yang flat muscle itu obliquus externus abdominis. Selanjutnya kayak yang flat lah ya, yang ke bawah gini ya di sinian. Itu ada yang kedua obliquus internus abdominis, yang ketiga ada transversus abdominis. Nah, untuk bagian yang vertikal yang di sini itu adalah rectus abdominis dan pyramidalis. Selanjutnya ada fascia transversalis. Di sini nanti kayak tertutup flat muscle-nya itu akan tertutup oleh lapisan fascia profundus ya di sini ya. Jadi kayak lanjutan dari fascia profundus deh kalau bagian yang transversalis ini. Oke. Next, kita akan masuk ke lebih dalam lagi, yaitu fascia extraperitonealis. Jadi kayak ini di sini jaringan lemak ya. Lebih dalam dari profunda atau lebih profunda dari fascia ini itu memisahkan transversalis dengan peritoneum. Jadi kayak tengah-tengahnya fascialis dan peritoneum, transversalis dan peritoneum. Nah, kalau yang ke arah anterior ke depan itu pre-peritoneal. Kalau yang bagian ke arah belakang, kalau anterior itu retroperitoneal. Oke. Nah, yang terakhir adalah
peritoneum parietal untuk yang peritoneum ya. Nah, kalau di sini tuh yang melapisi dinding abdomen dan membungkus sebagian seluruh fases abdomen. Di sini fungsinya untuk apa peritoneum ini sendiri? Yaitu untuk pelumas, untuk menjaga gesekan, terus menyimpan lemak, selanjutnya untuk pertahanan terhadap infeksi dan mempercepat absorpsi obat-obat ya. Oke. Nah, peritoneum parietal itu dibagi dua, yaitu enggak, parietal itu dibagi dua, ini yang parietal yang kita bahas dan juga ada yang visceral gitu deh intinya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian yang dinding abdomen posterior, bagian belakang, oke. Nah, yang pertama itu ada superficial, ada dari yang superficial ke dalam ya, dari luar ke dalam. Kalau bagian posterior yang pertama tetap kulit sama. Yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Yang ketiga ada muskulusnya. Muskulusnya tuh dibagi jadi 4, yaitu yang lapisan pertama yaitu adalah latissimus dorsi. Selanjutnya yang lapisan kedua itu multifidus dan musculus interspinalis dan obliquus internus abdominis. Untuk yang lapisan ketiga itu multifidus lagi, musculus interspinalis dan obliquus internus abdominis. Kalau yang lapisan keempat, muskulusnya adalah quadratus lumbrorum, iliopsoas dan transversus abdominis. Selanjutnya yang keempat ada extraperitoneum atau jaringan lemaknya yang tadi. Yang kelima ada peritoneum parietal. Oke, untuk yang A mungkin sudah terjawab. Selanjutnya itu juga tadi saya akan menjelaskan tadi kan ada pada bagian yang pertanyaan nomor 2 adalah sistem otot. Nah, sistem otot tuh tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu ada yang flat sama yang vertikal. Yang flat adalah muskulusnya yang pertama obliquus internus. Oke, saya akan jelaskan lebih lengkap ya. Obliquus yang pertama externus dulu, obliquus externus abdominis. Nah, itu adalah lapisan otot paling luar. Nah, ini berjalan kan tadi kita akan bertanya tentang sistemnya ya. Nah, jadi berjalannya itu ke arah inferomedial. Nah, atau seperti huruf V. Sedangkan aponeurisnya itu yang lebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Nanti garis tengah itu membentuk nanti ada linea alba yang terbentang dari processus sipoidosis sampai sipisis pubica. Nah, kalau yang ini juga berbeda dengan yang flat lainnya. Kalau ini tuh tidak beresiko ya, kalau yang pada bagian flat yang ini. Terus tidak beresiko pada fascia thoracolumbalis, tapi RG-nya pada costae 5 sampai 8 sampai 12. Nah, batas bawah aponeurisnya itu membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra. Dan aponeuris ini berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai tuberculum pubicum yang dan melipat membentuk canalis inguinalis. Nah, nanti yang berhubungan itu adalah ligamentum lacunar dan atau yang bentuk sabit dan ligamendum pectinet atau Cooper. Selanjutnya untuk yang kedua, musculi obliquus internus abdominis itu berada di lebih profunda dari obliquus externus di lebih dalamnya, yaitu lapisan kedua ya. Nah, itu lebih tipis, itu juga berjalannya dari arah ke arah superficial, ke superomedial, ke arah superomedial. Nah, bagian tengah dari aponeursis otot ini menyatu dengan linea alba. Aponeursis dari otot ini akan membentuk flux inguinalis bersama dengan musculi transversus abdominis yang akan kita bahas setelah ini. Nah, musculi transversus abdominis itu lapisan otot paling profunda dari 3 lapisan, jadi paling dalam. Nah, ini dinamakan transversus karena serabutnya itu berjalannya secara apa kan sistem ya. Ini tanya sistem, jadi kita bahas tentang berjalan-jalan. Nah, kalau ini transversum berjalan secara transversal. Sabut muskulinya terakhir membentuk linea alba di garis tengah, membentuk flux inguinalis. Nah, tengah-tengah antara obliquus internus dan transversus
yaitu adalah neurovascular plane yang berisi saraf dan arteri. Oke. Nah, kalau yang vertikal itu yang pertama adalah rectus abdominis. Nah, ini berjalannya secara apa? Secara vertikal dinding abdomen. Jadi yang ke atas gini ya. Di anterior jumlah sepasang, di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba, berjumlahnya sepasang. Nah, ada segmen-segmennya ya dari rectus ini, yaitu yang pertama terletak setinggi processus sifoideus, terletak setinggi umbilicus, dan yang ketiga terletak di antara keduanya. Dibungkusnya oleh apa? Oleh vagina musculi recti abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis dari musculi obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, dan transversus abdominis. Kayak isi dari vagina musculi yang membungkus tadi itu. Selanjutnya adalah piramidalis. Nah, kalau piramidalis itu bentuknya triangular ya, dan sangat kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Tidak terlalu ada juga. Nah, terletaknya di mana? Di musculi rectus abdominis, dan otot ini berada di anterior rectus abdominis, memiliki dasar di pubis dan apex yang melekat di superior dan medial linea alba, serta bersama dengan musculi rectus abdominis terdapat di dalam vagina musculi rectus abdominis. Nah, musculi ini tuh perannya penting ya untuk mempertahankan fungsi fisiologis, membantu mempertahankan posisi viscera saat posisi berdiri, terus untuk menjaga viscera abdomen tetap dalam kavitas abdominalis, dan untuk melindungi viscera dari trauma. Oke, selanjutnya untuk hal yang ketiga, struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, struktur penggantung ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk struktur penggantung, yaitu atau alat penggantung peritoneum yang disebut mesenteri itu namanya ya, satu alat penggantung ya. Kayak alat penggantung itu atau mesenteri itu ada 3. Yang pertama kolon, yang kedua intestinum tenue, dan appendix. Nah, yang pertama kolon nanti atau mesokolon, nanti di intestinum tenue itu mesenterium, kalau di appendix itu appendix atau mesenterium. Nah, pertama kita akan membahas lebih dahulu untuk yang bagian mesenterium deh ya. Nah, nanti ya nih ada di sini ya mesoappendix. Nih ya mesoappendix. Terus mesokolon, ada mesokolon segmen itu di sini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, kan tadi ada mesenterium ya, atau mesenteri. Nah, mesenterium itu lipatan ganda yang berlipat pada yang menghubungkan jejunum dan ileum yang ada di posterior abdomen. Nah, nanti untuk yang penggantung pertama itu adalah mesokolon. Nah, mesokolon itu dibagi dua, yaitu transversum dan sigmoideum. Nah, yang transversum itu lipatan peritoneum yang merupakan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kalau yang sigmoideum, nih ya di sini ya, bentar saya kasih tahu, kayak di daerah sinian, transversum mesokolon, ya transversum mesokolon di sini. Terus ada mesokolon sigmoideum, itu suatu struktur yang lipatan peritoneum membentuk huruf V terbalik. Oke, yang meletakkan kolom sigmoideum pada dinding abdomen nih, yang ini V terbalik ya bentuknya ya. Nih di sini. Oke, selanjutnya adalah pada bagian omentum. Nah, kalau omentum kan kayak penjelasan tambahannya lah ya, kayak lipatan peritoneum yang membentang dari gaster dari proximal duodenum ke organ sekitarnya. Nah, omentum bagi dua, maius itu yang dari mesenterium dorsalis, terus ada yang, nah di sini juga ada 4 ligamentum yang menyusun, itu gastrolinealis, gastrocolica, gastroprenica, dan splenorenalis. Selanjutnya untuk yang minus itu dari mesenterium ventralis, strukturnya adalah ligamentum hepatogastricum di medial sama ligamentum hepatoduodenal di lateral. Oke, nah yang terakhir itu adalah mesoappendix ya. Mesoappendix itu yang di appendix nih di sini. Itu adalah yang alat penggantung. Oke. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pada bagian laporan praktikum yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.